Ngitungo pawelinging kaki Sabtu palon pamono swantara tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga swantara. Mbah, Salam mulia. saya mau bertanya lagi nih Mbah. Langsung to the point ya Mbah. Oke. Saya melihat banyak berita tentang bencana alam. Terus juga ada cerita yang terakhir itu di sebuah pengajian juga roboh panggungnya. Seolah-olah ini alam sedang memperingatkan kita tentang sesuatu Mbah. Lah, saya juga menyimak salah satu konten jenengan kemarin itu tentang resonansi alam. Nah, menurut panjenengan, kedepannya itu kondisi alam akan seperti apa? Apakah akan reda begitu saja atau akan malah lebih gawat Mbah dari yang terjadi sekarang ini? Gitu. Nggih, Mbah. Sebisa saya ya. Nggih. Wilahing jati nuhuni hajat-hajat telul nusantara tabe uluk salam mulia. Salam mulia Mbah. Ini uluk salam saya, di mana mungkin se-Indonesia yang mencetuskan ya saya lah. Saya yang dapat. Mungkin saya malah menunggu-nunggu orang yang membantah begitu loh. Sebab sedikit saya mengulas ya Mas Budi biar ada yang paham, ada yang sedikit penasaran mungkin. Bahwa tabe uluk salam mulia itu artinya adalah dengan mohon maaf yang semaaf-maafnya, dengan tidak ada niat jahat sedikit pun, dengan niat saling gotong royong, bahu-membahu, menuntaskan kemuliaan manusia dan sebagainya. Itu sangat kompleks, intinya seperti itu. Saya akan mengulas intinya pertanyaan Mas Budi itu mengarah kepada tahun 2025 ini. Siapakah orang yang paling bejo? Siapakah orang yang celaka mungkin? Nggih. Celaka itu Nggih, Mbak. kasar ya. Nggih. Orang yang kemungkinan tidak terselamatkan. Nggih. Nah, saya akan bercerita sedikit. Kecelakaan itu tidak hanya ketabrak motor saja. Nggih. Iya kan? Nggih, Mbah. Contoh, Gus Miftah kemarin celaka nggak itu? Nggih, celaka Mbah. Dengan Celaka penjual kan? es itu. Nah, kalau istilah Banyumas itu celaka mencerit. Nggih. Celaka sampai ibaratnya ya terkencing-kencing lah. Nggih. Kan seperti itu. Nggih. Celakanya itu sampai terkencing-kencing, dan untuk membangun reputasi tidaklah itu mudah. Karena orang itu kan belum terulah seperti kalau saya, tidak senang dipuja dan tidak takut pula dicela, sudah hal biasa. Namun tatkala kepopuleritasan, tatkala ilmu ya masih sarengat, saya nggak mengatakan Gus Miftah ini sarengat, itu kan takut sekali dicela dan seneng sekali manakala dipuja, ya kan? Nggih. Karena pemujaan itu yang mohon maaf kalau menurut saya, lawang saya sembayang ketahuan orang saja tuh moh, sembayang tuh ya. Nggih. Nah, namun kalau pada umumnya ya, umpamanya yang saya maksud itu kalau saya ada tamu, saya mau sembahyang lah, cara lebih baik saya nggak sembahyang dulu. Karena apa? Saya mesti mengedepankan mana yang harus dikedepankan. Jangan-jangan tamu itu sangat emergensi, umpamanya seperti itu. Dan jangan sampai saya sembahyang diketahui orang. Karena apa? Belum tentu diterima, sudah dilihat orang banyak banget. Nggih. Ya kan? Itu kasus nyata lah. Yang duduk dalam posisi seperti ini tidak lain rembugannya sudah bisa dibaca. Benar, salah, ya kan? Nggih. Sorga, neraka, Nggih. pinter, bodoh, bejat, cilaka, kan seperti itu. Artinya ini adalah menurut saya nggak merendahkan itu para gus, sehingga para siapapun nggak saya. Namun kaum yang demikian, kata guru saya, guru hakikat saya adalah termasuk kategori akhlak yang masih murahan. Artinya belum mengetahui siapa dia, ya, di mana dia kan masih menghayat. Menghayat dalam arti seperti ini.
ketika kamu akan menyebut nama Tuhan, jangan engkau menyebut nama Tuhan ketika kamu belum mengetahui dirimu. Karena apa? Tuhan itu ada pada dirimu, kalau guru saya mengatakan demikian. Atau dalam bahasa lain ya, tidak mungkin akan sampai janganlah engkau menyembah Tuhan lah, intinya ketika engkau tidak mengetahui dirimu. Orang yang betul-betul bisa menyembah Tuhan itu adalah orang yang mengetahui dirinya sendiri, begitu loh. Lah ini kebalikannya, tidak menggali dirinya sendiri namun menggali tulisan dari diri orang lain, umpamanya seperti itu. Sehingga tidak mungkin, atau bahkan saya mengatakan mustahil, manakala orang itu akan bisa mengenali Tuhan atau akan dikatakan beriman, menurut saya manakala tidak memahami diri sendiri. Ya, diri sendiri itu orientasinya mungkin perlu tanya ke saya, mungkin sebagiannya adalah terdiri dari sukma, terdiri dari kakang kawah di hari-hari yang kelihatan dan yang kelihatan, ya. Itu diantaranya begitu. Lah, kalau dalam sisi saya, resonansi itu adalah panggung ambruk. Resonansi itu adalah sebuah getaran benda yang membuat benda lain bergetar. Kira-kira yang diundang ini merasa bergetar apa enggak? Gus Ikdam kalau enggak keliru, dan mungkin beberapa habaib atau ada habaibnya, karena di situ solawatnya saya mendengar itu ada solawat konjuk datang Pak Alawi lah, cara bahasanya kan seperti itu. Dan doa diijabah pas moga-moga diijabah itu pas panggungnya ambruk, kan seperti itu lah. Lah ini adalah sebuah getaran yang berefek kepada benda lain, benda yang getaran suatu benda yang berefek kepada benda lain. Kira-kira kalau kita secara terang-terangan, badannya Gus Ikdam, badannya para penonton ini sebuah benda bukan? Badan saya mengatakan benda kan, benda. Kecuali ruhnya mungkin ini adalah abstrak ya, itu adalah benda. Kira-kira bergetar nggak? Dan lalu menggetarkan netizen nggak? Bagi yang seneng kepada Gus Ikdam, aduh sayang ya, aduh masya Allah Gus Ikdam kurang apa. Bagi yang benci mungkin alhamdulillah ngirobil ngalamin, kan seperti itu lah. Ini sebuah hal yang di antara resonansi. Lalu saya akan mengatakan, kemarin saya membuat konten juga yang bahwasanya celakanya kaum sekarang. Sekali lagi ya, celakanya kaum sekarang karena banyak mengikuti orang yang mengaku beriman namun tidak beriman. Sekali lagi ya, celakanya kaum sekarang adalah orang pada mengikuti orang yang mengaku beriman namun belum tentu beriman. Saya nggak mengatakan tidak beriman ya. Ketika umat atau manusia atau sekelompok manusia atau jamaah-jamaah atau masyarakat intinya mengikuti orang yang mengaku beriman namun belum tentu beriman, ya, sehingga ciri orang beriman itu kan kepekaan sosialnya ada, Mas Uti, ya kan? Kepekaan sosialnya itu ada, mengukur rasa perasaan orang lain bak dirinya sendiri. Lah ketika sekarang, mohon maaf ya, ketika yang berbondong-bondong berduyun-duyun pamannya ngaji ke Gus Ikdam umpamanya gitu, anaknya di rumah mungkin entah makan entah tidak ya, mungkin ke sana datangnya hanya uang pas-pasan. Nah ini semestinya perlu berpikir, karena kita itu yang namanya ulama diwajibkan ya, atau brahmana diwajibkan memikirkan umat. Sudahkah memikirkan umat yang demikian? Nah saya mengatakan kaum yang paling celaka mungkin adalah kaum yang mengaku beriman namun tidak beriman. Ini kaum yang paling celaka. Lah kaum yang terselamatkan adalah kaum yang berserah diri, dalam arti walaupun ya dibodohi tapi tetap menerima yang padung. Ini kaum yang terselamatkan pada tahun 2025. Karena saya meyakini tahun 2025 ini adalah jatuh pada hitungan yang paling bahaya. Tahun 2025 ini adalah jatuh hitungan yang paling bahaya. Karena apa? Satu, merdeka adalah tahun 45. Tahun 45 lalu ditambah 20 sesuai huruf Jawa jumlahnya 20, tahun 65 terjadi peristiwa G30 SPK. Setelah itu ditambah 20 menjadi berapa? 85. Kalau nggak keliru ada peristiwa misterius Petrus ya kan, Tanjung Priok ya. Dan lalu ditambah 20 lagi 2005 kalau nggak keliru terjadi
Aceh. Tsunami Aceh, nggih. Kurang lebih. Lah, Nggih. ini kalau 2005 ditambah 20 tahun, jatuhnya berapa? Berarti 2025. 2025. Dan ini kalau nggak keliru per 20 tahun ya, jatuh pada hitungan keempat angka setan. Angka setan ada yang mengatakan demikian loh, angka 13 kan jarang Nggih. tuh yang menempat ke angka 13 karena kalau istilah tembangnya itu tembang pocong. Biasanya kalau masuk orang sakit masuk ke ruang nomor 13 biasanya itu sulit untuk terselamatkan dan bahkan rumah sakit kadang menghindari nomor ini, nomor 13 lah. Kalau setan ini ya mohon maaf umpamanya kayak penjual es teh kemarin ya, kan satu sisi jatuh namanya Gus Miftah, satu sisi itu menerima imbalan banyak lah dari semua itulah. Ini yang saya katakan tahun 2025 kemungkinan adalah duit setan di pangan belis. Duit setan di pangan belis ya diartikan sendirilah ya. Artinya orang memberi itu mungkin berdasarkan nafsu, bukan berdasarkan rasa welas asih yang sungguhnya. Orang yang lebih kasihan daripada pedagang es ini lebih banyak kan? Lebih banyak, Mbak. Lah, dan kenapa pedagang es ini mengasih kepada pedagang es ini, Pak Sondaji kalau nggak keliru orang Magelang itu, setelah terjadi viral. Kalau tidak karena dia ingin dipuji, tidak mungkin. Nah, ini Tuhan yang Maha tahu ya. Namun secara rasio kita mestinya berpikir, mengapa itu orang yang kaya-kaya mengasih ratusan juta itu setelah terjadi viral. Nah, kalau memang dia itu secara tulus, banyak sekali sondaji-sondaji lain yang perlu, mohon maaf ya, di talang aturi dan talang duiti ya. Artinya talang atur itu dinasehati, talang duit itu ditolongi dengan duit itu. Lah kenapa jatuh pada satu orang? Lah karena ini memang kepekaan sosial mungkin timbul setelah terjadi. Nah kan repot. Nah sama juga nanti Mas Budi, nanti perbaikan dunia ini ya setelah terjadi goro-goro baru terperbaiki. Saya rasa demikian. Nggih, Mbak. Niki nuwun sewu, Mbak. Wau Mbak kan ngendiko bahwa apa namanya kepekaan manusia itu terjadi setelah ada sebuah kejadian. Apakah menurut sudut pandang Mbak itu sekarang manusia itu lebih ingin menonjolkan dirinya sendiri atau sesungguhnya dia itu hanya apa numpang tenar kayak gitu, Mbak? Sekarang saya sudah mengatakan ya, duit setan di pangan belis. Sekarang itu, mohon maaf, belis itu menggoda orang ibadah apa enggak? Ini menggoda, Mbak. Nah, ini kalau boleh saya ngomong, tapi kan nggak pantas. Itu, mohon maaf, para Gus itu mungkin ya, dikasih kata mungkin, bahwa itu mungkin ibadahnya masih ibadah kelas belis, umpamanya gitu loh. Nah kan repot, ya kan, ibadah itu yang diterima, makanya saya ngomong ya, saya menyampaikan, saya itu sembahyang kelihatan orang saja saya nggak mau. Apalagi saya gerutuk pakai peci sana, gerutuk pakai peci sini. Lah artinya saya meyakini saya tidak mungkin akan bisa sampai kepada Tuhan ya. Manakala cara sembahyang saya seperti itu, saya nggak mengatakan sholat ya. Karena banyak setan yang menggoda. Lah ketika saya sembahyang, doanya saya duduk berjam-jam, doa saya, orang terdekat saya, istri anak nggak pernah tahu saya cara berdoanya seperti apa. Karena saya mengening ke cipta, mengetahui diri sendiri, tidak mohon maaf yang kita dengarkan ya, mau sembahyang ditambah bora, ya orang satu kampung itu berebek semua Mas Udi. Ini kasunyatan gitu loh. Jadi intinya saya menyampaikan bahwa yang namanya tahun 2025 ini yang sangat becak itu ya, yang sangat becak itu nih saya orang yang pasrah pandum sumede takdir ya. Lalu yang paling celaka ini adalah orang yang mengaku beriman tapi tidak beriman. Dan mohon maaf ya, kan banyak sekali sekarang rumongso biso, datan biso, ngrumangsani. Saya rasa demikian Mas Uti. Nggih, matur nuwun Mbah atas pedarane Mbah. Kula pun paham. Ya minimal buat diri saya sendiri, Mbah. Syukur siapa yang melihat video ini kan bisa apa namanya bisa menggali dari apa yang disampaikan oleh Mbah. Matur nuwun Mbah. Salam mulia. Mas Uti, salam mulia. Sirap